Ya. Halo dok, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, beliau dilahirkan di Malaya 16 Juni tahun 1981 dan saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Haji Bu Yasin dok ya. Dan beliau telah menempuh pendidikan S2 FPPS di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dok ya. Oke, dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Komang Agus Sukendar, spesialis saraf. Halo dok, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, beliau dilahirkan pada tanggal 26 Mei 1984 dan saat ini bertugas di RSUD Haji Bu Yasin dok ya. Dan beliau melakukan pendidikan dokter spesialis sarafnya di UGM dok ya. Oke baik, mungkin sebagai komentar boleh ke dokter Ketut dulu dok, silakan. Baik, selamat pagi. Rekan masyarakat tanah laut. Jadi topik kita hari ini adalah membahas mengenai imunitas. Imunitas itu kalau bahasa awamnya mungkin kekebalan tubuh ya. Iya. Jadi bagaimana kita untuk menjaga supaya daya tahan tubuh kita lebih selama masa pandemi COVID ini kita bisa menjaga daya tubuh supaya terhindar dari infeksi COVID-19. Mungkin yang pertama kita bahas dulu apa sih imunitas itu? Iya. Imunitas itu apa sih sebenarnya? Jadi imunitas itu kalau bahasa gampangnya sih sebetulnya dia merupakan pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh kita mengenal benda asing, bakteri, virus yang membahayakan tubuh. Kalau misalnya negara, sistem imunitas itu tentara. Tentaranya dok ya. Jika ada yang musuh masuk ke dalam tubuh, bakteri, virus, secara normal, tubuh akan berusaha secara alami untuk menghilangkan benda asing ataupun virus atau bakteri. Kalau secara umum imunitas itu ada dua. Iya. Jadi ada yang innate, ini itu yang bawaan dari lahir, dan yang kedua yang adaptif. Yang ini itu yang bawaan dari lahir, misalnya kita punya kulit. Iya. Kulit berfungsi untuk mencegah supaya bakteri tidak masuk. Kita punya air mata, kita punya asam lambung. Jadi asam lambung juga penting untuk mencegah kalau ada bakteri yang masuk ke lambung. Dan yang kedua adalah yang sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif ini itu di sini terjadi kalau kita terpapar bisa virus, bisa bakteri. Nah itu sistem tubuh kita akan mengenali virus atau bakteri, kemudian kita akan berusaha membentuk kekebalan dengan membentuk sel antibodi, membentuk antibodi atau kekebalan. Nah itu bisa secara alamiah kita terpapar virus atau bakteri, misalnya nih kita kena hepatitis B, kemudian kita membentuk kekebalan, atau yang kalau secara buatan kita berikan vaksin. Jadi pada masyarakat yang anak-anak biasanya kan sudah divaksin, diberikan vaksin hepatitis B, bahasa umumnya imunisasi gitu dok ya, supaya terbentuk imunitas kekebalan terhadap hepatitis B itu sendiri. Itu secara sederhananya dok ya. Nah, jadi kalau terkait dengan COVID-19 ini, imunitas mana yang bekerja? Jadi semua sistem imunitas baik yang innate maupun adaptif itu akan bekerja. Jadi yang terutama di sini adalah yang kita harapkan imunitas kita yang adaptif itu ada yang moral, di situ ada sel limfosit. Kita harapkan sih berfungsi dengan bagus supaya nanti kalaupun kita terpapar dengan COVID-19 ini, kekebalan tubuh kita mampu membentuk antibodi dan bisa sembuh dari infeksi COVID-19 dok ya. Oke, mungkin kita ke dokter Komang, silakan dok pengantarnya dok. Ya, mungkin melanjutkan yang dokter Agus sampaikan tadi ya tentang imunitas. Jadi mungkin sebenarnya sehari-hari kita ya seperti tadi imunitas itu terhadap benda asing ya, bisa bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tanpa kita sadari itu setiap hari itu kita terpapar, selalu terpapar. Kita mau di rumah, di jalan, di tempat kerja, dimanapun itu kan dimana-mana ada bakteri, ada virus ya. Kita sebenarnya tanpa kita sadari selalu kita terpapar. Tapi setiap saat juga imunitas itu selalu bekerja. Jadi setiap saat selalu dia bekerja tanpa kita sadari, dan ketika dia bekerja dengan baik, maka walaupun kita selalu terpapar setiap saat, kita tidak menjadi sakit karena imunitas itu bekerja dengan baik ya.
Kemudian tadi itu imunitas ada macam-macam ya. Jadi mungkin sebatas ibaratnya tadi tentara ya di sebuah negara. Kemudian mungkin kita perlu bayangkan ini imunitas bagaimana bekerjanya. Tadi ada yang innate, ada yang adaptif gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang misalnya bakteri atau virus, misalnya COVID ini ya, itu kan dia pintu masuknya yang utama misalnya lewat mulut, kemudian lewat hidung, utama ya lewat nafas, bisa mulut, bisa juga lewat mata, satu lendir itu. Nah, ketika dia masuk, itu dia akan menempel di permukaan mukosa atau suatu lendir itu. Nah, ketika dia menempel itu sebenarnya sudah terjadi perlawanan atau sudah terjadi mekanisme untuk imun itu terjadi. Misalnya ketika dia menempel dia sudah dikenal dan kemudian dilakukan aksi-aksi untuk mengeluarkan, makanya menimbulkan ada lendir di dahat, ya, kalau kita di hidung itu jadi bersin, kemudian jadi batuk. Nah itu sebenarnya mekanisme itu termasuk pertahanan pertama awal-awal untuk melawan itu, untuk mengeluarkan. Sinyal tubuh begitu. Iya, itu sinyal, dan itu sudah perlawanan yang paling luar, itu sudah dari kulit sampai permukaan itu. Kemudian ketika dia ternyata bisa masuk, maka kalau virus ini kan dia kecil ya, dia masuk ke dalam sel, mulai dari sana. Nah ketika dia masuk dalam sel, artinya sel itu terinfeksi. Nah sel yang terinfeksi ini dia punya program, misalnya namanya dia membunuh diri sendiri, istilahnya apoptosis istilahnya. Jadi dia menghancurkan dirinya sendiri dengan harapan yang virus juga ikut hancur gitu. Jadi ketika sel terinfeksi, supaya dia tidak ikut menyebarkan atau berkembang biak di sana, artinya berkembang, dia menghancurkan diri sendiri. Jadi itu bentuk-bentuk pertahanan yang sifatnya masih umum ya, sifatnya umum. Kemudian ketika virus itu ternyata masih cukup kuat dan masih bisa memperbanyak diri, dia akan masuk ke peredaran darah. Nah disinilah peran dari sel-sel imunitas yang peredaran darah tadi, ada sel darah putih seperti tentara tadi, ada macam-macam ya. Ibaratnya kayak dia tangan kosong gitu langsung melawan virusnya. Dan selama proses itu terjadi, ditimbulkanlah pula yang sistem yang adaptif tadi, berupa pembentukan misalnya antibodi tadi ya. Jadi kayak senjatanya itu dalam proses itu, dan ketika antibodi ini muncul, dia yang akan melawan atau menghancurkan virus tersebut. Nah proses ini itu berlangsung mulai dari perjalanan awal masuk sampai akhirnya respon umum muncul semua. Itu ya kuat-kuatan antara si virus sama si daya tahan ini. Kalau virusnya kuat dan dia berkembang, akhirnya virusnya bisa tambah banyak, menyebar ke mana-mana, ke organ-organ, karena kita tahu ini COVID sebenarnya bukan cuma di paru saja, tapi dia juga bisa menyebar ke organ-organ lain gitu. Jadi multi organ gitu ya. Jadi kalau sudah menyebar kemana-mana, itu akan jadi banyak gagal organ, multi organ, dan ini anunya jelek, ya. Angka kematiannya tinggi ya, karena biasanya akan menyebabkan kematian. Tapi kalau imun kita kuat, sampai antibodi tersebut itu bisa menghalangi atau menghancurkan virusnya, maka ya beragam juga. Artinya kalau cukup kuat, artinya bisa sampai sama sekali dari awal masuk pun bisa tidak ada gejala, asimptomatik namanya. Sedang tapi seiring waktu akhirnya tetap menang ya, daya tahannya akhirnya juga sembuh gitu. Jadi faktor-faktor tersebut dan perjalanan itu akan banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, baik Dok. Mungkin saya ini sedikit pertanyaan Dok. Sebenarnya di tubuh kita ini, apakah kita bisa selain menjaga imun, untuk membentuk imun sendiri bagaimana tuh? Apakah misalnya ada pertanyaan suplemen ataupun nutrisi apa sih yang paling tepat yang menjadi dasar pembentukan imun kita sendiri, itu yang paling mudah dikonsumsi itu apa? Ya. Nanti kan mungkin sekarang kan mungkin secara global mungkin nanti akan masuk ke sana. Ya. Jadi bagaimana cara kita menjaga supaya imunitas kita tetap bekerja optimal selama pandemi ini dan seterusnya sih. Jadi kalau kita lihat memang COVID ini kan virus, dan secara normal kita dengan imunitas yang bagus, 80% dia memang gejalanya ringan. Cuma 20% yang gejala sedang, dan mungkin cuma 1% ya yang meninggal. Jadi kalau kita lihat memang dengan data tubuh kita yang bagus, 80% pasien yang terinfeksi COVID-19 itu sembuh. Ya. Sembuh ataupun gejala ringan saja. Cuma untuk sedikit atau jadi tenggorokan biasanya sembuh. Terus bagaimana cara kita untuk menjaga atau meningkatkan imunitas kita? Jadi secara global, jadi betul, apakah perlu suplemen vitamin? Nah itu nanti kita bahas satu-satu. Secara global mungkin kita meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama mungkin dari nutrisi, jadi makan dengan nutrisi seimbang. Kemudian yang kedua
istirahat yang cukup, hindari stres, hindari alkohol, merokok, aktivitas fisik juga penting, aktivitas fisik untuk menjaga supaya imunitas kita bekerja secara optimal. Nanti bagaimana kita bisa melakukan sebenarnya nanti kita akan bahas mungkin topiknya satu-satu. Ya. Oke. Baik dok, tadi disampaikan betapa pentingnya peran si imun ini dok ya terhadap perlawanan kita terhadap bakteri dan virus yang tadi disampaikan oleh Dr. Komang. Setiap hari ternyata kita terpapar virus, bakteri, jamur dan sebagainya itu dok ya. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan, kira-kira hal-hal apa saja dok yang perlu menjadi perhatian untuk menjaga dan meningkatkan imunitas itu tadi dok, karena begitu pentingnya peran si imunitas ini dok. Mungkin yang pertama saya mulai dari asupan makanan dulu. Di nutrisi dulu ya. Jadi selama pandemi COVID ini memang nutrisi atau makanan itu sangat penting bagi kita untuk menjaga imunitas itu. Secara umum dari rekomendasi dokter gizi klinik, ternyata ahli masalah gizi. Jadi selama pandemi ini yang dianjurkan adalah yang pertama kita makan makanan gizi dengan komposisi yang seimbang. Gizi seimbang kita boleh makan beraneka ragam makanan. Ya. Kemudian yang kedua memang dianjurkan untuk meningkatkan asupan protein. Asupan protein. Yang ketiga tingkatkan banyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian cuci tangan dan juga mencuci bahan-bahan makanan yang kita masak. Itu yang secara global. Kemudian kalau kita bahas satu persatu, gizi seimbang itu apa sih? Bagaimana kita makan? Jadi gizi seimbang itu intinya makanan kita yang makan itu lengkap. Ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien itu adalah karbohidrat, protein, lemak. Ya. Karbohidrat yang dianjurkan sekitar 50-60%. 50-60% dari porsi itu maksudnya makan. nasi, roti. Jadi itu 50-60% itu dari kebutuhan total. Kemudian kalau protein yang termasuk dalam makronutrien itu memang dianjurkan diet tinggi protein. Diet tinggi protein itu seberapa? Jadi dianjurkan 1,2 sampai 5 gram. Kalau tidak ada kontraindikasi, maksudnya pasiennya sehat, tidak ada gangguan ginjal. Kalau gangguan ginjal kan memang proteinnya kita batasi. Kemudian yang terakhir lemak itu sekitar 15% dari kebutuhan total. Kalau gampangnya sih karbohidrat berapa? Kalau kita gampang ukuran rumah tangga mungkin segenggam tangan kita. Segenggam tangan kita dok ya, untuk karbohidrat. Nasi, masuk roti, ubi-ubian mungkin dok ya. Kemudian kalau protein, gampangnya berapa? Protein itu seberapa sih? Juga kurang lebih seukuran telapak tangan kita. Seukuran telapak tangan kita. Itu Kalau protein hewani dok ya? Ya. Oke. Jadi protein dengan kualitas tinggi, bisa beras, bisa telur, daging boleh juga. Itu dengan protein dengan kualitas tinggi. Kemudian kalau lemak 15% mungkin sedikit ya. Sejempol dari kita, gampang-gampangnya. Kemudian yang kedua mikronutrien. Mikronutrien ini termasuk juga vitamin dan mineral. Ya. Sebetulnya kalau kita makan bagus tidak perlu sih ditambahkan ya. Nah, jadi yang terus di sini yang dianjurkan yang memang diteliti itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi makanan elemen yang banyak mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Itu yang dianjurkan yang bisa membantu menjaga imunitas kita. Nah, sumber makanannya apa aja? Kalau vitamin A, ya. Vitamin A sebetulnya kita cuma perlu sehari sekitar 500 sampai 600. Itu sumbernya banyak bisa dari telur, bisa dari ikan, susu dan sebagainya. Banyak sumber vitamin. Kemudian yang kedua vitamin B. Vitamin B juga banyak sih sehari-hari kita konsumsi. Kita makan tempe, makan susu itu banyak vitamin D-nya. Vitamin C juga hampir setiap hari kita konsumsi. Yang lagi musim kan sekarang bobrok nih. Murah itu di pasar. Berapa? 4.000 sekilo. 10.000 cukup ini. Ya. Sebetulnya kandungan vitamin C pada buah yang paling tinggi adalah jambu biji. Jambu biji. Misal itu ya. Itu banyak kandungan paling tinggi kandungan vitamin C. Sebetulnya kalau kita makan itu cukup. Kebutuhan kita ini 100 sampai 200 mg per hari saja. Kita perlu vitamin C. Si vitamin C itu dok ya. Jadi dari karbohidrat dari makanan yang kita konsumsi sudah cukup.
Tapi banyak suplemen yang beredar itu yang kandungannya sampai 1000 Betul. miligram. Ya, Apakah itu masih dianjurkan, Dok? Ya, nanti mungkin kita bahas Oh, di oke. suplemen. Ya, Ah, di oke, suplemen. baik. Jadi sebetulnya kan kalau dari makanan aja, kalau kita makannya benar cukup sih ya. Udah cukup. Iya. Kemudian vitamin D. Hmm. Sumber vitamin D banyak, juga hampir setiap hari kita konsumsi. Hmm. Vitamin D dari ikan, dari telur, yogurt, sesuatu banyak mengandung vitamin D. Di sana juga dibantu dengan berjemur. Kalau yogurt makasih masyarakat di sini kayaknya masih kurang ini, Dok. Masih kurang familiar kayaknya kalau yogurt. Mungkin susu boleh, Dok ya? Boleh, Susu boleh ya. Vitamin D. Kemudian yang terakhir vitamin E juga sama. Sebetulnya sumber vitaminnya juga kita hampir konsumsi setiap hari. Itu ada di telur juga, nah, di produk susu juga ada. Itu yang dari suplemen yang lain. Cukupan cairan juga penting ya. Cairan jadi kita di daerah tropis diusahakan bisa minum 1,5 sampai 2 liter per hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Kalau dari yang tadi kasih bisa segitu. Air putih, Dok ya? Ya, air putih bukan air gula. Iya. Jadi memang dianjurkan juga kita membatasi konsumsi gula. Karena konsumsi gula yang berlebih, apalagi kalau masyarakat kita kan harus makan 2 es teh. Iya, minumnya Gula teh pasirnya, hangat. gula pasirnya itu 2 sendok, nasinya 2 piring. Itu memberikan nanti obesitas dan macam-macamnya. Itu justru berbahaya ya. Itu yang kurang lebih gambaran umum kalau nutrisi. Kalau dari segi nutrisinya Dari ya, Dok nutrisi ya. yang seperti itu. Untuk membantu meningkatkan imun tadi, Dok ya. Oke, mungkin untuk Dokter Komang ada yang ingin ditambahkan, Dok? Ya, terkait nutrisi tadi sudah banyak disampaikan dokter tersebut. Jadi intinya memang harus asupan nutrisinya baik ya, lengkap semua tadi ya, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, sama cairan dan juga serat mungkin ya. Jadi serat. Jadi kalau kita lihat tadi satu porsi 1 genggam gitu, kalau mungkin kita bayangkan itu porsi yang ideal dalam satu buah piring itu sebenarnya separuhnya itu adalah buah dan sayur. Jadi separuh porsi piring itu sebenarnya isinya buah dan sayur, itu yang paling bagus ya. Bukan nasinya atau nasinya satu gunduk gitu ya. Jadi separuh itu isi dulu dengan sayuran, buah-buahan yang serat-serat gitu. Nah, sisanya 1/4 lain 1 genggam itu baru nasi atau mie untuk karbohidratnya, dan sisa 1/4-nya lagi baru lauk pauk, bisa daging, ikan, telur, macam-macam itu ya. Jadi idealnya seperti itu. Kalau dalam kita mungkin sebaliknya nih ya. Jadi kadang-kadang ini yang kurang baik. Kemudian untuk buah dan sayurnya mungkin perlu kita tekankan lagi seberapa banyak sih sebenarnya yang dianjurkan itu memang banyak gitu, bukan dalam arti sekedar makan aja asal penting ada makan. Jadi yang dianjurkan itu memang bahkan sampai 3-5 porsi dalam satu hari untuk cemilannya itu. Jadi selain porsi buahnya itu memang harus cukup banyak karena kandungan buah itu, dan utamakan mungkin pilih buah-buahan yang memang banyak warnanya ya, bermacam-macam kan, ada yang merah, ada yang oranye, ada yang macam-macam ya. Jadi saat warna buah ini kaya sekali akan vitamin macam-macam, vitamin C dan yang lainnya. Kemudian juga ada antioksidan, jadi itu semuanya sangat berperan dalam meningkatkan imunitas gitu ya. Jadi kalau untuk buah memang harus banyak. Kemudian tadi sudah disampaikan kurangi gula ya. Gula ini juga penting ya. Maksudnya gula, khususnya gula-gula yang langsung, misalnya gula pasir, manisan atau kak soda gitu ya, kue manis gitu. Kita camilannya kadang-kadang banyak itu ya. Harusnya diganti sama yang buah tadi ya. Karena gula ini kalau kita kebanyakan makan, satu dia mengganggu flora usus normal, bakteri di usus ya. Kemudian dia ternyata memang bisa mengurangi aktivitas dari sel darah putih atau sistem imun kita. Dan yang ketiga, kalau kita sering dan lama makan gula itu akan risiko penyakit-penyakit, misalnya obesitas, kemudian penyakit-penyakit pembuluh darah, ada stroke, ada jantung, ada ginjal dan lain-lain, dan diabetes. Nah ini diabetes dan obesitas itu sudah jelas terbukti dia sangat berperan sebagai penyakit penyerta atau komorbid pada pasien COVID ini, dan dia dengan adanya komorbid itu akan prognosisnya atau luarannya hasilnya akan sangat buruk sekali dan sangat berat dan bisa meninggal. Dan ini sangat berhubungan. Jadi memang gula mungkin harus di garis bawahi juga, harus dibatasi. Jadi perhatian, Dok ya. Iya, harus jadi perhatian. Sebaiknya mengganti cemilan kita dengan buah-buahan saja, Dok ya. Tuh, Buah-buahan lokal juga ini, Dok ya, banyak kan di tempat kita. Iya, dan mungkin juga perlu kita kurangi makanan-makanan yang sifatnya instan gitu ya, atau sajian cepat gitu, karena memang banyak mengandung kadang yang kurang baik ya. Jadi usahakan yang memang segar, pengolahannya juga harus bersih, higienis, penyajiannya juga bagus ya. Dan sama untuk minum juga jangan kurang ya, jadi harus
harus minum air putih yang cukup banyak ya. Kalau orang dewasa 2 sampai 2,5 liter lah seharian, kira-kira gitu. Padahal di musim pandemi ini David makin banyak ya frozen food ya beredar ya. Iya benar. Dan ternyata itu kurang disarankan dok ya. Ya untuk sehari-hari dan seterusnya memang kurang, tapi sekali-sekali masih oke. Oke dok ya, daripada jajan nongkrong di luar itu mungkin lebih berisiko lagi dok ya. Nah, mungkin nanti ada yang kelupaan mungkin. Untuk restoran tadi mungkin yang penting juga nih makanan yang banyak zinc. Ya, Zinc, oke. makanan yang banyak zinc itu dikatakan memang memiliki manfaat juga untuk membatasi imunitas kita. Makanan yang banyak mengandung zinc itu daging sapi, kerang, daging unggas, ayam itu juga banyak. Kacang-kacangan, ketingking, tahu yang biasa kita konsumsi itu banyak mengandung zinc. Kemudian yang lain itu probiotik. Itu yang tadi ngetren juga sekarang probiotik. Mungkin kita nggak familiar ya minum yogurt. Iya, Ya, sini nggak dari kurang situ. dok. Tapi ada juga sih sebetulnya yang jual yang sudah jadi, kemasan yang sudah jadi. Itu juga dikatakan bermanfaat juga untuk meningkatkan imunitas kita. Dan yang terakhir mungkin makanan yang banyak mengandung omega 3. Itu juga dikatakan mampu meningkatkan imunitas kita. Omega 3 itu yang dari ikan salmon, dari susu sebenarnya ada juga. Itu mungkin tambahan untuk nutrisi dari segi nutrisi. Oke baik, mungkin tambah lagi sedikit ya. Jadi karena sekalian nih, jadi salah satunya juga mungkin kita bisa manfaatkan rempah-rempah kita ya, rempah-rempah istilahnya ya. Jadi ada di dapur tuh apa? Jahe, lengkuas, lauk macam-macam itu. Secara ini memang banyak kandungan yang sifatnya antioksidan, terus dia juga sifat mengurangi inflamasi dan dia bisa juga membantu, tapi membantu ya bukan dalam arti mengobati ya. Iya sempat beredar kan dok berita seperti itu katanya ini anti corona. Ya artinya bukan sebagai antinya langsung, enggak. Dia sifatnya sebagai pelengkap dan untuk membantu ya. Ya dengan termasuk makanan yang lain kalau dari sisi makanan. Jadi bukan dalam arti pengobatan. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan tuh rempah-rempah yang biasa kita. Murah, mudah didapat dok ya. Ya jadi diolah sendiri bisa. Oke baik. Dok, ini ada pertanyaan nih dok dari netizen yang sedang menyimak live kita ini. Katanya begini dok, saya kalau stres sukanya makan yang manis-manis kayak cake. Jadi brownies, seperti brownies, black forest itu kan semacam stress release kalau dimakan katanya karena menyenangkan. Itu gimana dok komentarnya? Ya. Kira-kira. Saya coba dulu ya. Memang kalau kita biasanya kan orang coping stress itu menghindar stres itu macam-macam. Yang jelek itu kalau stres makan itu apalagi yang dimakan itu makanan yang manis. Jadi ke ini sih memang pertama itu kan yang kalau brownies dan macam-macam itu kan kandungannya gula itu. Iya. Gula memang dia ada coklat lagi. Coklatnya memang dikatakan bisa membuat lebih tenang. Itu kan kita mungkin pilih yang lain ya, pilih yang lain jangan yang manis-manis gitu. Satu kan kandungan gula yang tinggi sudah dijelaskan dokter kemarin tidak bagus ya, di samping juga mengganggu imunitas kita, juga meningkatkan risiko obesitas. Iya, memiliki efek buruk jangka panjang dok ya. Itu yang pertama yang gula. Kemudian mungkin bisa dicoba ya, diganti kalau stres mungkin cari alternatif yang lain lah, misalnya jadi musika itu. Kalau yang tahu kan sekarang belum memungkinkan. Atau kalaupun ingin ngemil mungkin diganti buah kali ya, yang memang jadi disarankan daripada makanan yang manis-manis itu. Buah mungkin buah pepaya kah, jeruk kah, kalau lagi musim sekarang mungkin itu lebih sehat. Tapi harus niat sih, harus niat. Dan terlebih lagi cari sumber stres. Nah, sumber stresnya apa sebetulnya? Mungkin stres nggak bisa jalan-jalan kali ya. Berarti jalan-jalan dok. Ya. Jadi meningkatkan imun ternyata tidak sembarangan ya dok ya, walaupun harus tidak harus menuruti seluruh kesenangan kita seperti mengkonsumsi. Kan itu juga kan istilahnya memang ada menyenangkannya, cuma dari segi kesehatan juga berdampak dok ya.